Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mata pencaharian benar. Ya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, kembali kita berjumpa dalam Puja Bakti hari Minggu. Selama mungkin 1 tahun lebih kita telah melakukan Puja Bakti secara online ya. Puja Bakti secara online tidak bertatap muka secara langsung. Tapi walaupun demikian, kelihatan Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama masih semangat. Ya bagus ya, perlu memang kita semangat di dalam hidup ini untuk melakukan hal-hal yang baik, karena untuk mendapatkan hal-hal yang baik kita perlu melakukan hal-hal yang baik pula. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, semua makhluk hidup memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup mereka. Demikian pula kita sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk kelangsungan hidup kita. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak datang dengan sendirinya ke dalam kehidupan kita. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak muncul dengan begitu saja ketika kita menginginkannya. Kita harus mencari atau berjuang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut. Kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup itu dengan membelinya. Dan tentunya untuk membeli berbagai macam barang-barang kebutuhan hidup kita, kita harus memiliki uang. Dan untuk memiliki uang, kita harus bekerja. Dengan bekerja, kita akan memiliki penghasilan, yang mana penghasilan ini bisa kita gunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidup kita dan keperluan-keperluan lainnya. Bekerja merupakan suatu aktivitas yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Itulah sebabnya rata-rata setiap orang atau semua orang setelah dewasa akan berusaha mencari pekerjaan atau memiliki pekerjaan supaya mereka bisa memiliki penghasilan dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Bekerja merupakan salah satu aktivitas yang paling banyak menghabiskan waktu kita. Kita bekerja rata-rata 1 minggu itu 6 atau 7 hari. Dan dalam sehari kita bekerja sekitar 8 jam. Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, 8 jam dalam sehari berarti sepertiga dari 24 jam. Sepertiga dari 24 jam. Nah, tentunya sangat banyak waktu yang akan kita pakai untuk bekerja. Bekerja merupakan aktivitas yang menghabiskan banyak waktu kita. Bekerja ini sangat penting karena untuk kelangsungan hidup kita. Dengan bekerja kita bisa memiliki penghasilan. Nah, walaupun kita bekerja sehari itu 8 jam, tetapi masih banyak di antara kita, masih banyak orang-orang yang memiliki penghasilan yang belum cukup untuk menutupi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sehingga mereka harus mencari pekerjaan tambahan. Memiliki penghasilan yang besar adalah harapan atau impian kita semua. Kita ingin punya penghasilan besar, penghasilan yang banyak, supaya bisa menutupi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidup kita, keperluan-keperluan yang lain, ataupun untuk memenuhi berbagai macam keinginan kita. Nah, sebagian orang hanya sekedar untuk memiliki penghasilan yang besar, mereka itu berani untuk melakukan apa saja di dalam pekerjaannya. Bahkan sesuatu yang melanggar hukum mereka berani lakukan. Mereka tega melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan makhluk lain. Mereka tega untuk menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Mereka tidak memikirkan makhluk lain, yang mereka pikirkan hanya diri mereka sendiri. Yang penting mereka bisa memiliki penghasilan yang besar. Orang-orang ini bisa dikatakan tega untuk berbahagia di atas penderitaan orang lain. Mereka mau melakukan apa saja, yang penting memiliki penghasilan yang besar di dalam kehidupan mereka. Yang penting mereka bisa hidup dengan nyaman, dengan terpenuhi berbagai macam hal yang mereka inginkan. Orang-orang seperti ini berani melanggar hukum, tega untuk melakukan apa saja. Ada yang berani merampok, ada yang berani mencuri, ada yang berani mencopet, ada yang berani memalsukan ataukah menipu orang lain. Nah,
pada masa-masa awal pandemi, ketika itu orang-orang banyak yang berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mereka mengkonsumsi vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen tertentu. Sehingga vitamin-vitamin dan suplemen-suplemen pada saat itu banyak yang laku, terjual. Nah, orang-orang tertentu memanfaatkan kesempatan ini dengan memasukkan produk-produk vitamin atau suplemen tertentu. Mereka menjual suplemen atau vitamin yang palsu tersebut kepada orang banyak. Dan cukup banyak orang yang membeli suplemen atau vitamin tersebut, yang mana mengakibatkan mereka mengalami kerugian. Mereka membeli suatu produk yang mana mereka tidak bisa mendapatkan manfaat atau khasiat dari produk tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana orang tega untuk melakukan apa saja demi mendapatkan penghasilan yang besar. Ada lagi seorang wanita Australia. Dia itu untuk mendapatkan penghasilan yang besar, tega untuk membohongi orang tuanya, menipu teman-temannya. Dia memanfaatkan perasaan iba kasihan dari orang-orang. Jadi dia berbohong kepada teman-temannya dan juga orang tuanya. Dia bilang bahwa dia itu terkena kanker yang ganas. Dia harus ke luar negeri untuk berobat dan biaya berobat di luar negeri tersebut cukup mahal. Bisa dikatakan sangat mahal sehingga dia membutuhkan bantuan dari orang-orang untuk menutupi biaya pengobatannya dia. Nah, teman-temannya yang merasa kasihan, orang-orang yang tahu tentang penggalangan dana yang dia lakukan, membantu dia. Ada orang yang habis operasi kanker langsung berdana dalam jumlah yang banyak kepada dia. Orang tuanya yang tidak tahu bahwa dia berbohong, orang tuanya turut mencari dana untuk dia. Orang tuanya memberitahu teman-teman mereka bahwa anaknya sakit, dan teman-teman mereka yang mengetahui hal ini turut berdana, berpartisipasi ingin membantu teman mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh wanita ini. Penggalangan dana ini berhasil mendapatkan uang yang nilainya cukup besar, 450 juta kalau dirupiahkan ya. Nah, uang sebesar 450 juta ini ternyata dia pakai untuk bersenang-senang. Dia pergi berlibur dan berfoya-foya. Tetapi apa yang dia lakukan tersebut akhirnya ketahuan. Salah seorang pendana menjadi curiga ketika melihat postingan foto di media sosial wanita ini. Dia lantas melaporkan hal ini kepada polisi. Dari pihak kepolisian akhirnya menyelidiki kasus ini dan kebongkarlah bahwa wanita ini ternyata berbohong. Dia berbohong bahwa dia mengidap penyakit kanker, ternyata dia sehat-sehat aja. Hanya sekedar ingin mendapatkan penghasilan yang besar dengan cara yang mudah, dia memanfaatkan perasaan iba, perasaan kasihan dari orang-orang dan juga teman-temannya. Dia tega melakukan hal tersebut untuk dirinya sendiri, tega berbahagia di atas penderitaan dari orang lain. Nah, akhirnya dia dikenakan hukuman 3 bulan penjara. Lebih parah dari wanita Australia ini, ada satu orang lagi, seorang wanita juga dari Australia, di mana menipu orang dalam jumlah yang lebih besar. Dia membohongi orang-orang bahwa dia mengidap penyakit kanker otak. Nah, wanita ini adalah seorang blogger. Dia memiliki situs. Di situsnya tersebut, dia memuat hal-hal yang berhubungan tentang kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan. Dia berbohong di situsnya bahwa dia itu terkena penyakit kanker otak yang sangat ganas. Dan dia berhasil menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara pengobatan alternatif dan memakan makanan yang sehat. Makanan yang masih mentah, yang belum melalui proses, yang tidak dibumbui. Itu yang dia lakukan sampai dia berhasil sembuh. Dia menggembar-gemborkan kepada masyarakat dunia melalui media sosial, melalui situsnya bahwa dia berhasil sembuh karena pengobatan alternatif yang dia jalani, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat tersebut berupa makanan mentah yang belum melalui proses. Dia tidak menggunakan pengobatan medis tradisional berupa kemoterapi atau radiasi. Nah, di dalam situs yang dia punya, dia juga menjelaskan bagaimana tahap-tahapan yang harus dilalui untuk pengobatan alternatif yang dia jalani. Banyak orang yang percaya dengan dia, banyak orang yang tertipu oleh kebohongan dia. Dia menjadi terkenal dan akhirnya di media sosial dia memiliki banyak pengikut. Nah, kemudian dia meluncurkan buku dan juga aplikasi resep-resep masakan sehat. Dia menjual buku dan aplikasi tersebut dengan iming-iming. Bukan dengan iming-imingnya, dengan iklan. Dia menjual aplikasi resep-resep masakan sehat tersebut dengan iklan bahwa semua hasil penjualan
dari aplikasi tersebut akan didanakan ke yayasan sosial dan juga kepada seorang anak yang terkena penyakit kanker otak. Tetapi pada kenyataannya dia tidak melakukan hal itu. Dia mendapatkan keuntungan sebesar 4,4 miliar kalau dirupiahkan ya. Tetapi dari 4,4 miliar ini yang dia danakan kepada Yayasan Amal hanya sebesar 100 juta lebih. Dan apa yang dia katakan bahwa dia akan mendanakan hasil penjualan aplikasi tersebut selama 1 minggu sebesar 100% kepada anak yang mengidap penyakit kanker otak, tidak dia lakukan. Nah, akhirnya ada satu orang yang melaporkan dia ke kepolisian karena dia tidak mendanakan hasil penjualan yang dia katakan kepada Yayasan Amal. Nah, akhirnya polisi menyelidiki kasusnya dia dan kebongkarlah dia bahwa dia itu menipu orang-orang banyak. Dia tega melakukan hal tersebut demi untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Dia menjual produk-produk yang dia buat sendiri untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia berbohong kepada orang-orang, memanfaatkan perasaan iba kasihan dari orang-orang, memanfaatkan orang-orang untuk menolong dia supaya dia bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, akhirnya setelah kasus ini kebongkar, ketahuan bahwa dia itu menipu orang banyak dengan berbohong bahwa dia terkena sakit kanker otak, yang mana kanker otaknya tersebut sembuh karena pengobatan alternatif, karena memakan makanan mentah yang belum melalui proses. Ternyata semuanya itu adalah bohong. Dia berbohong tersebut dengan tujuan supaya apa yang dia jual bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendatangkan uang kepada dirinya. Akhirnya dia didenda sebesar 4,1 miliar atas semua perbuatan-perbuatan penipuan yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, banyak kasus-kasus di mana orang di dalam mendapatkan penghasilan tega untuk melakukan apa saja, yang penting dia memiliki penghasilan yang besar. Tetapi kita sebagai umat Buddha seharusnya tidak melakukan hal-hal yang demikian. Kita sebagai umat Buddha sepatutnya memiliki mata pencaharian yang benar, mata pencaharian yang baik. Mata pencaharian yang benar adalah mata pencaharian yang tidak melanggar hukum, mata pencaharian yang tidak merugikan orang lain atau makhluk lain, mata pencaharian yang tidak menimbulkan penderitaan, rasa sakit, bahaya, ataukah hal-hal buruk kepada orang lain ataukah makhluk lain. Nah, itulah mata pencaharian yang patut kita jalani, lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua, termasuk diri kita ya, kita semua dan semua makhluk, tidak ingin disakiti, tidak ingin dilukai, tidak ingin dirugikan, tidak ingin dibuat dalam keadaan bahaya. Kalau kita tidak ingin disakiti, kalau kita tidak ingin dirugikan, kalau kita tidak ingin dibuat menderita, maka hendaknya kita jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai membuat orang lain atau makhluk lain menderita. Memang betul, untuk hidup kita perlu penghasilan. Untuk hidup kita harus memiliki uang, tetapi kita bisa mendapatkan uang atau penghasilan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Di dalam agama Buddha, kita selalu dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan atau membuat makhluk lain menderita. Kita selalu diberikan contoh oleh Sang Buddha ataukah para bikhu bagaimana kita seharusnya bertindak. Nah, di salah satu kehidupan lampau Bodhisatta, Bodhisatta memberikan contoh kepada kita semua bagaimana kita seharusnya bermata pencaharian di dalam hidup ini. Bodhisatta pada waktu itu adalah seorang pedagang. Dia adalah seorang pedagang keliling. Nah, di waktu itu juga Dewadatta menjadi seorang pedagang juga. Dia adalah pedagang keliling juga dan menjual barang yang sama seperti yang dijual oleh Bodhisatta. Suatu ketika, baik Bodhisatta maupun Dewadatta berada di kota Andapura, di kota yang sama. Karena mereka berada di kota yang sama dan mereka menjual barang-barang dagangan mereka dengan cara berpindah-pindah tempat, maka mereka melakukan kesepakatan di antara mereka. Mereka melakukan kesepakatan membagi dua daerah dagangan mereka. Mereka membuat kesepakatan mereka tidak akan bersama di satu tempat, di satu daerah pada waktu yang sama. Jadi, kalau ada salah satu di antara mereka berada di daerah A, katakanlah A, yang satunya tidak boleh masuk ke daerah tersebut pada waktu yang sama. Nanti setelah salah satu dari mereka telah pergi dari daerah A, baru yang lain boleh masuk ke daerah A tersebut. Nah, itulah kesepakatan yang
mereka buat. Di kota Andapura ini ada satu keluarga yang miskin. Keluarga yang miskin ini anggota keluarganya hanya terdiri dari 2 orang, seorang gadis muda dan juga neneknya. Nah, dulunya keluarga miskin ini merupakan keluarga yang kaya raya, memiliki harta kekayaan yang banyak. Tetapi entah karena apa, satu persatu anggota keluarga yang laki-laki meninggal. Kemudian harta kekayaannya juga berkurang terus sampai akhirnya mereka jatuh miskin. Nah, baik si nenek maupun anak gadis itu memiliki sebuah mangkuk emas yang mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui bahwa mangkuk emas itu merupakan mangkuk emas. Mereka mengira mangkuk tersebut merupakan mangkuk biasa. Karena mangkuk emas ini sudah lama tidak pernah dipakai. Mangkuk emas ini tertutup oleh debu dan kotoran. Dan dibiarkan begitu saja bertumpuk dengan barang-barang yang lain. Baik si anak gadis ini maupun neneknya, mereka bertahan hidup dengan cara menerima upah dari pekerjaan yang mereka bisa lakukan. Nah, suatu hari Dewadatta lewat berada di depan rumah keluarga miskin ini. Untuk menjual barang-barangnya, Dewadatta teriak untuk memberitahu bahwa dia menjual barang-barang. Dia teriak-teriak tentang barang dagangannya. Si anak gadis yang mendengarkan teriakan Dewadatta meminta kepada neneknya untuk membelikan dia sebuah perhiasan. Neneknya lantas bilang bahwa mereka sangat miskin. Mereka tidak memiliki apa-apa yang bisa ditukarkan dengan perhiasan. Gadis muda itu lantas menjawab neneknya. Dia bilang bahwa mereka masih memiliki sebuah mangkuk. Mangkuk itu mungkin bisa ditukarkan dengan sebuah perhiasan untuk dia. Nah, maka dipanggillah Dewadatta untuk masuk ke rumah tersebut. Ketika Dewadatta telah masuk, si nenek memberikan mangkuk emas tersebut kepada Dewadatta untuk ditukarkan dengan suatu barang. Nah, Dewadatta lantas melihat mangkuk tersebut, meneliti mangkuk tersebut, dan dia tahu bahwa mangkuk ini adalah mangkuk emas. Untuk memastikan bahwa mangkuk itu adalah mangkuk emas, dia lantas menggores mangkuk tersebut dengan sebuah alat. Nah, setelah digores, baru dia yakin bahwa itu adalah mangkuk emas. Tetapi dasar Dewadatta yang serakah, dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari nenek tersebut, sehingga dia berbohong kepada nenek tersebut. Dia mengatakan bahwa mangkuk itu merupakan mangkuk yang tidak berharga, tidak bernilai. Nilainya bahkan tidak lebih dari 1/8 sen. Dewadatta berkata seperti itu dengan tujuan supaya mangkuk itu bisa ditukarkan dengan suatu barang yang nilainya sangat rendah. Nah, untuk menunjukkan bahwa mangkuk tersebut betul-betul nilainya itu sangat rendah, si Dewadatta itu melemparkan mangkuk itu di atas tanah, kemudian dia pergi dengan begitu saja. Tidak lama setelah kepergian Dewadatta, Bodhisatta tiba di depan rumah keluarga miskin ini. Sama seperti yang dilakukan Dewadatta, Bodhisatta teriak tentang barang-barang dagangan yang dia jual, supaya orang-orang tahu. Nah, ketika mendengar teriakan Bodhisatta, anak gadis itu memberitahu neneknya, meminta kepada neneknya untuk membelikan perhiasan untuk dia. Neneknya lantas bilang kepada cucunya bahwa tadi sudah mengatakan mangkuk yang kita miliki itu tidak bernilai, bahkan nilainya itu tidak sampai 1/8 sen. Apalagi yang bisa kita pakai untuk ditukarkan dengan sebuah perhiasan. Anak gadis itu menjawab bahwa tadi pedagang itu merupakan pedagang yang kasar, berbeda dengan pedagang yang ini. Pedagang ini sepertinya pedagang yang baik, dia ramah. Mungkin aja kita bisa melakukan penawaran dengan dia. Maka si nenek lantas memanggil Bodhisatta untuk masuk ke dalam rumah mereka. Setelah Bodhisatta masuk ke rumah mereka, si nenek itu lantas memberikan mangkuk emas tersebut kepada Bodhisatta, meminta Bodhisatta untuk menukarkan mangkuk tersebut dengan suatu barang. Bodhisatta lantas melihat, meneliti mangkuk tersebut. Bodhisatta tahu bahwa mangkuk ini adalah mangkuk emas yang nilainya 100.000 keping uang. Bodhisatta langsung memberitahu nenek tersebut bahwa mangkuk ini adalah mangkuk emas, nilainya adalah 100.000 keping. 100.000 keping, dan Bodhisatta tidak memiliki uang sebanyak itu yang bisa ditukarkan dengan mangkuk emas ini. Nah, kemudian si nenek bilang, tadi ada seorang pedagang yang datang ke sini. Pedagang itu bilang bahwa mangkuk ini tidak berharga, tidak bernilai. Nilainya bahkan tidak lebih dari 1/8 sen. Tetapi karena kemuliaan Anda lah, maka mangkuk ini menjadi emas. Karenanya Anda boleh
menukarkan mangkuk ini dengan barang apa saja yang Anda miliki, dan mangkuk ini menjadi milik Anda dan Anda boleh pergi. Mendengarkan hal ini, Bodhisatta memberikan semua barang dagangan yang dia miliki. Bodhisatta hanya memiliki 500 keping uang dan juga barang dagangan yang harganya sekitar 500 keping uang atau lebih sedikit. Nah, Bodhisatta hanya menyisakan 8 keping uang, tas, dan juga timbangan untuk dirinya sendiri. Selebihnya ia berikan kepada nenek tersebut untuk ditukarkan dengan mangkuk emas milik si nenek. Nah, setelah transaksi dilakukan selesai, Bodhisatta lantas pergi meninggalkan rumah keluarga miskin tersebut. Bodhisatta pergi ke tepi sungai dan kemudian memberikan 8 keping uang kepada tukang perahu untuk untuk naik perahu menyeberang sungai. Ketika Bodhisatta telah pergi, tidak lama kemudian Dewadatta kembali ke rumah si nenek yang miskin itu. Dewadatta meminta si nenek itu untuk mengeluarkan mangkuk emas tersebut untuk ditukarkan dengan suatu barang. Si nenek lantas bilang, tadi kamu mengatakan mangkuk itu tidak berharga, nilainya bahkan tidak lebih dari 1/8 sen. Tetapi ada satu orang pedagang yang jujur yang datang ke sini, dan pedagang jujur itu mengatakan bahwa mangkuk itu adalah mangkuk emas yang bernilai 100.000 keping. Lantas saya menukarkan mangkuk emas tersebut dengan 1.000 keping uang milik si pedagang, dan mangkuk emas tersebut kini menjadi milik pedagang jujur itu. Mendengar hal ini, Dewadatta menjadi sangat marah. Dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia berteriak, dia telah merampok mangkuk emas yang berharga 100.000 keping dari saya. Dia telah membuat saya mengalami kerugian yang sangat besar. Tidak bisa mengendalikan dirinya karena dikuasai oleh emosi, dia melepaskan semua barang dagangannya. Dia hanya mengambil lengan timbangannya, dipakai sebagai alat pemukul. Dia bertingkah laku seperti orang gila. Dewadatta pergi mengejar Bodhisatta. Tetapi ketika Dewadatta sampai di tepi sungai, dia melihat Bodhisatta sudah berada di tengah-tengah sungai. Kemudian Dewadatta memanggil tukang perahu itu untuk balik ke tepi sungai, tetapi Bodhisatta memberitahu tukang perahu untuk jangan balik. Nah, akhirnya Bodhisatta semakin menjauh dari Dewadatta. Dewadatta hanya bisa memandang Bodhisatta yang semakin menjauh dari dirinya. Dewadatta tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia mengalami penderitaan yang sangat besar karena kemarahan yang dia alami. Saking menderitanya, dia sampai muntah darah dan akhirnya meninggal di saat itu juga. Dewadatta meninggal dengan membawa dendam kepada Bodhisatta. Itulah saat pertama kali Dewadatta menaruh dendam kepada Bodhisatta. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, dari kisah kehidupan lampau Bodhisatta ini, kita bisa ambil contoh, ambil hikmah bahwa kita sebetulnya sepatutnya untuk bermata pencaharian benar juga di dalam kehidupan kita. Tentang penghasilan, kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak kalau ada dukungan dari karma baik kita. Kalau kita tidak memiliki dukungan dari karma baik kita, maka apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Karenanya di dalam kehidupan ini, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan yang besar di dalam pekerjaan yang kita lakukan, di dalam hidup kita perlu sering-sering berbuat baik. Karena dengan berbuat baiklah, hal itu yang akan membantu kita memiliki penghasilan yang besar. Bukan dengan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang curang seperti yang dilakukan oleh Dewadatta. Kita lihat bagaimana Bodhisatta bisa mendapatkan mangkuk emas tersebut dengan harga 1.000 keping uang. Kenapa Bodhisatta bisa mendapatkan mangkuk emas tersebut? Karena Bodhisatta mendapat dukungan karma baik dari beliau. Sebaliknya, Dewadatta yang walaupun telah berlaku curang, bertindak curang, tetapi tidak bisa mendapatkan mangkuk emas tersebut. Kenapa demikian? Karena Dewadatta tidak mendapat dukungan karma baik dari dirinya sendiri. Dia tidak memiliki karma baik yang bisa berbuah pada saat itu. Sebaliknya dia malah melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, yang malah mengakibatkan dia terjatuh ke alam neraka. Karena dia meninggal pada saat itu dengan membawa-bawa kemarahan, membawa-bawa kebencian. Ketika seseorang meninggal dengan membawa-bawa amarah yang besar, maka dia akan terjatuh ke alam yang rendah, ke alam neraka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, contoh ini hendaknya kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin memiliki penghasilan yang besar, kita hendaknya
melalui cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, tidak sampai melakukan hal-hal yang buruk di dalam bermata pencaharian. Karena hal-hal buruk akan mendatangkan keburukan pula di dalam kehidupan kita. Memang benar, kita ingin mendapatkan penghasilan yang besar. Semua orang ingin mendapatkan penghasilan yang besar. Tetapi kita seharusnya mendapatkan, memperoleh penghasilan yang besar dengan cara-cara yang benar, tidak dengan cara-cara yang salah. Karena walaupun kita melakukan cara-cara yang salah, kalau tidak ada dukungan karma baik dari kita, tetap aja kita tidak bisa memiliki penghasilan yang besar. Kita lihat bagaimana banyak orang yang telah melakukan cara-cara yang curang, cara-cara yang buruk, tetapi kenyataannya mereka tidak bisa memiliki penghasilan yang besar. Memang ada orang-orang tertentu dengan cara-cara curang, dengan cara-cara yang tidak baik, mereka mendapatkan penghasilan. Kenapa demikian? Karena mereka mendapatkan dukungan dari karma baik mereka. Nah, karena mereka memiliki dukungan karma baik, seharusnya mereka tidak perlu sampai melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Mereka seharusnya tetap melakukan hal-hal yang baik. Karena kalau memang itu merupakan hak mereka mendapatkan penghasilan yang besar, mereka akan mendapatkannya tanpa harus melalui cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang buruk. Kalau kita melakukan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang buruk, hal itu akan kembali kepada diri kita, yaitu penderitaan yang akan kita dapatkan, keburukan yang akan kita alami di dalam hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, di dalam Anggutara Nikaya ada disebutkan 5 macam perdagangan. 5 macam perdagangan yang merupakan mata pencaharian yang tidak benar. 5 macam perdagangan tersebut adalah: 1, berdagang senjata. Yang kedua, berdagang makhluk hidup. Yang ketiga, berdagang daging. Yang keempat, berdagang minuman keras. Yang kelima, berdagang racun. Nah, 5 macam perdagangan ini merupakan mata pencaharian yang tidak benar, yang seharusnya kita tidak lakukan. Kenapa? Karena 5 macam perdagangan ini bisa menimbulkan bahaya bagi makhluk lain, bisa menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. 5 macam perdagangan ini sepatutnya kita hindari. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini ada hukum karma, yang mana hukum karma akan memberikan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk kepada diri kita berdasarkan apa yang telah kita lakukan di dalam hidup ini. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik di dalam mata pencaharian kita, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk di dalam mata pencaharian kita, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang buruk pula di dalam kehidupan ini. Kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik, termasuk di dalam mata pencaharian kita. Ada satu contoh bagaimana seorang biku mendapatkan buah dari karma buruknya, karena dulu di kehidupan lampaunya beliau adalah seorang yang memiliki mata pencaharian yang tidak benar, mata pencaharian yang salah. Biku ini adalah Bante Puttigatha-tissa. Bante Puttigatha-tissa ini hidup di zaman Sambuddha. Setelah beliau ditabiskan menjadi biku, beliau beberapa waktu kemudian beliau terkena penyakit yang aneh. Di sekujur tubuhnya muncul bisul, ya, bisul. Kemudian bisul ini semakin membesar dan akhirnya pecah. Air nanah dari bisul tersebut jatuh, meleleh, membasahi jubah dari Bante Puttigatha-tissa ini. Penyakit aneh ini kemudian menjalar sampai ke tulang-tulang beliau. Tulang-tulang beliau remuk, mengakibatkan beliau tidak bisa bergerak, tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Para biku sudah tidak tahan lagi untuk merawat beliau. Para biku ini meninggalkan beliau seorang diri. Jadi tidak ada biku yang merawat Bante Puttigatha-tissa ini. Nah, pada saat itu Sang Buddha mengetahui hal ini, dan juga Sang Buddha mengetahui bahwa Bante Puttigatha-tissa pada hari itu memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Maka Sang Buddha datang ke tempat Bante Puttigatha-tissa ini. Kemudian Sang Buddha sendiri bersama dengan biku-biku yang lain merawat Bante Puttigatha-tissa ini. Sang Buddha membersihkan tubuh dari Bante Puttigatha-tissa ini dan juga memandikan beliau. Kemudian jubah beliau yang kotor dicuci bersih, kemudian dikeringkan. Setelah dicuci bersih, dikeringkan, dipakaikan kembali ke Bante Puttigatha-tissa. Nah, Bante Puttigatha-tissa setelah badannya dibersihkan, dimandikan, dan memakai jubah yang bersih, perasaannya menjadi nyaman. Ia merasa segar.
pikirannya menjadi tenang, tidak sama seperti sebelumnya di mana dia merasakan ketidaknyamanan. Pada saat itu ketika pikirannya tenang, badan jasmaninya terasa segar, Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada Bante Puttigatatissa ini. Dan mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, Bante Puttigatatissa mencapai tingkat kesucian arahat pada saat itu juga. Di hari yang sama setelah mencapai tingkat kesucian arahat, Bante Puttigatatissa ini meninggal dunia. Meninggal dunia parinibbana. Nah, setelah jasad beliau dikremasi, para bhikkhu lantas bertanya kepada Sang Buddha, kenapa sampai Bante Puttigatatissa ini bisa kena penyakit aneh yang mana membuat beliau tidak bisa bergerak, tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dan kenapa Bante Puttigatatissa ini bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, Sang Buddha lantas menceritakan tentang kehidupan lampau dari Bante Puttigatatissa ini. Di kehidupan lampau dari Bante Puttigatatissa ini, ternyata beliau adalah seorang penangkap burung, penjual burung. Burung-burung yang beliau tangkap, supaya burung-burung itu tidak terbang, tidak melarikan diri, sayap dari burung-burung itu dipatahkan. Begitu pula dengan tulang kakinya dipatahkan. Kemudian Bante Puttigatatissa ini yang pada saat itu adalah umat, menjual burung-burung tersebut. Burung-burung yang tidak dijual akan dia bunuh untuk dikonsumsi, untuk dimakan sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh Bante Puttigatatissa selama waktu yang lama karena merupakan mata pencahariannya dia. Begitu banyak perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan, mematahkan sayap dari burung-burung tersebut dan mematahkan tulang-tulang kaki dari burung-burung tersebut. Itu yang dilakukan di hampir sepanjang hidupnya beliau. Suatu hari ada seorang bhikkhu arahat yang lewat di depan pintu, di depan rumah Bante Puttigatatissa ini. Ketika melihat bhikkhu arahat tersebut, dia merenung. Saya selama hidup banyak melakukan perbuatan yang buruk. Kini di depan saya ada seorang bhikkhu yang mulia, seorang yang mulia. Alangkah baiknya kalau saya bisa berbuat baik. Maka Bante Puttigatatissa ini mengambil patah dari bhikkhu arahat tersebut. Setelah mengambil patah dari bhikkhu arahat itu, dia mengisi patah tersebut dengan makanan-makanan lesat yang ia miliki saat itu. Kemudian ia mendanakan makanan lesat tersebut kepada bhikkhu arahat ini. Pada waktu dia mendanakan makanan-makanan lesat itu, dia juga bertekad, semoga apa yang telah dicapai oleh bhikkhu arahat ini, saya juga mencapainya. Nah, sebagai ungkapan terima kasih dari bhikkhu arahat ini, bhikkhu arahat itu mendoakan semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, itulah yang menyebabkan karena dana inilah yang menyebabkan Bante Puttigatatissa ini mendapatkan kondisi mencapai tingkat kesucian arahat. Dan karena memiliki mata pencaharian yang tidak benar, mata pencaharian yang salah, karena sering mematahkan baik sayap maupun tulang kaki dari burung-burung yang dia tangkap, maka di kehidupannya yang terakhir sebagai Bante Puttigatatissa, beliau mengalami penyakit yang mana tulang-tulang tubuhnya sampai remuk. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, akibat buruk dari perbuatan yang kita lakukan akan berbalik kepada diri kita sendiri. Apalagi perbuatan buruk tersebut merupakan bagian dari mata pencaharian yang kita lakukan. Namanya mata pencahariannya. Berarti hampir tiap hari kita lakukan. Karena kita bekerja itu hampir tiap hari loh. Ada orang yang bekerja setiap hari. Dalam 1 minggu 7 hari bekerja. Kalau dalam 1 minggu 7 hari kita bekerja dan pekerjaan kita merupakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, bisa dipastikan selama hidup kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau kita banyak melakukan perbuatan yang buruk, maka dengan sendirinya kita akan terkondisi untuk terlahir kembali di alam yang rendah, akan terkondisi untuk mendapatkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita selalu dianjurkan untuk memiliki mata pencaharian yang benar, mata pencaharian yang baik. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, di dalam salah satu sutta, Sang Buddha ada menjelaskan kepada seorang kepala desa. Kepala desa ini merupakan seorang prajurit bayaran. Pada saat itu, kepala desa ini menghadap Sang Buddha. Setelah memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, beliau duduk di satu sisi, kemudian mulai bertanya kepada Sang Buddha. Dia mengatakan demikian, dia ada mendengar para prajurit di masa lalu mengatakan, prajurit bayarannya mengatakan bahwa
prajurit yang berjuang dalam pertempuran, kalau dia terbunuh pada waktu pertempuran tersebut, maka dia akan meninggal dan terlahir kembali di alam dewa korban pertempuran. Bagaimanakah menurut Sang Bagawa tentang hal ini? Dia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha tidak mau menjawab pertanyaan dari kepala desa ini. Kepala desa ini untuk kedua kalinya bertanya kepada Sang Buddha. Untuk kedua kalinya Sang Buddha tidak mau menjawab. Sang Buddha mengatakan kepada kepala desa ini, cukup kepala desa, jangan menanyakan hal ini. Biarlah demikian, jangan menanyakan hal ini kepada saya. Tetapi ketika ketiga kalinya Sang Buddha ditanya dengan pertanyaan yang sama, Sang Buddha barulah menjawab si kepala desa ini. Sang Buddha mengatakan, para prajurit yang berjuang di dalam pertempuran, pada saat mereka berjuang di dalam pertempuran, mereka memiliki pikiran yang rendah, mereka memiliki pikiran yang salah, mereka memiliki pikiran yang rusak. Mereka berpikir, biarlah makhluk ini dibunuh, biarlah makhluk ini dimusnahkan, biarlah makhluk ini dibasmi, biarlah makhluk ini dihancurkan. Nah, ketika lagi berjuang demikian, dia terbunuh. Maka ketika meninggal dunia, dia akan terlahir kembali di alam neraka, korban peperangan. Sang Buddha melanjutkan, dan bagi orang-orang yang memiliki pandangan salah bahwa para prajurit yang berjuang di dalam pertempuran, ketika terbunuh di dalam pertempuran, akan terlahir kembali di alam dewa korban pertempuran, maka orang yang memiliki pandangan salah ini ketika meninggal dunia akan terlahir kembali di salah satu dari dua alam ini, yaitu alam neraka ataukah alam binatang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kita bisa lihat mata pencaharian, kalau kita sebagai prajurit yang biasa bertempur, maka itu merupakan mata pencaharian yang tidak benar. Tetapi kalau kita menjadi prajurit yang hanya sekedar bertugas untuk mengamankan suatu tempat, untuk melindungi seseorang, maka tentunya kita tidak harus berperang. Maka tentunya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi, di dalam menyikapi profesi pekerjaan kita, hendaknya kita tidak melihat profesi pekerjaan kita sebagai baik atau buruk, tetapi kita melihat apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan tersebut. Profesinya sebagai prajurit, tetapi yang dia lakukan hanya melindungi, mengawal seseorang, hanya melindungi seseorang tanpa melakukan pembunuhan, tanpa bermaksud melukai orang lain, maka profesi tersebut merupakan profesi yang baik. Maka pekerjaan tersebut pekerjaan yang baik, mata pencaharian yang baik. Sebaliknya, kalau dia sebagai prajurit bayaran, yang dia lakukan adalah berusaha membunuh orang lain, berusaha membunuh, melukai orang lain, membunuh makhluk lain, maka itu disebut mata pencaharian yang salah, mata pencaharian yang tidak benar. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, apapun profesi pekerjaan kita tidak bisa menentukan mata pencaharian tersebut benar atau salah. Kita bisa tahu mata pencaharian benar atau salah tergantung dari apa yang kita lakukan di dalam mata pencaharian tersebut, di dalam pekerjaan tersebut. Misalnya, kita berdagang elektronik. Berdagang elektronik tidak bisa dikatakan sebagai mata pencaharian benar atau mata pencaharian salah. Berdagang elektronik disebut mata pencaharian yang salah kalau kita berdagang dengan cara menipu, memalsukan produk-produk elektronik. Misalnya kita memasukkan satu produk, kita bilang produk tersebut barang asli, dan kita menjualnya ke orang-orang, membohongi orang-orang bahwa produk itu produk asli. Nah, itu merupakan mata pencaharian yang salah. Kita menjual suplemen, tetapi yang kita jual suplemen tersebut merupakan suplemen palsu, dan kita mengatakan bahwa suplemen itu suplemen asli. Kalau kita melakukan hal-hal ini, itu disebut mata pencaharian yang salah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, itulah pembahasan tentang mata pencaharian yang benar. Nah, mari kita sebagai umat Buddha berusaha di dalam hidup ini untuk memiliki mata pencaharian yang benar. Tentang penghasilan adalah bergantung pada karma kita. Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan yang besar di dalam mata pencaharian yang kita geluti, maka banyak-banyaklah berbuat baik. Karena perbuatan baiklah yang akan memberikan hal-hal yang baik. Demikian pula penghasilan yang besar. Itulah cara kita sebagai umat Buddha di dalam memiliki mata pencaharian yang benar. Semoga apa yang Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Baik, akan saya bacakan Bante. Apabila suara saya tidak terdengar jelas, dapat diberitahukan. Sotihotu Bante dan teman-teman sedama, pada zaman pandemi ini, kita semua tidak lepas dari namanya disinfektan, hand sanitizer, alkohol, ataupun hal-hal yang lainnya yang tujuannya untuk dapat membunuh bakteri ataupun virus. Apakah bisnis dan penjualan dari barang-barang tersebut yang disebutkan merupakan mata pencaharian yang salah? Terima kasih, Bante. Ya, makhluk hidup di dalam agama Buddha itu adalah manusia dan hewannya di dalam kategori tidak boleh melukai, tidak boleh berdagang makhluk hidup. Nah, sedangkan alat-alat seperti desinfektan, apalagi alat-alat pembersih yang lain itu bertujuan untuk membunuh kuman-kuman ya, kuman-kuman ataukah virus. Kuman-kuman ataukah virus itu tidak termasuk makhluk hidup di dalam kategori ini. Secara agama Buddha, bakteri ataukah virus tidak termasuk ke dalam golongan makhluk hidup. Jadi hal ini tidak merugikan makhluk hidup, tidak membuat makhluk hidup berbahaya. Jadi hal ini termasuk mata pencaharian yang benar. Yang penting caranya aja ya, apa yang dilakukannya ya. Kalau yang dilakukan itu misalnya dengan menipu, memalsukan produk-produk, nah itu termasuk mata pencaharian yang salah. Ya demikian. Jadi itu adalah mata pencaharian yang benar. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya, sudah cukup. Lalu saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang, nama budaya Bante. Jika seseorang memiliki pekerjaan di bidang jasa, namun dalam pekerjaan tersebut, dia banyak melakukan kecurangan seperti menipu orang lain ataupun melakukan penyuapan yang tujuannya agar urusannya lebih dimudahkan. Bagaimana tanggapan Bante terhadap hal tersebut? Terima kasih. Ya, seperti yang Bante katakan tadi, kalau menipu itu berarti merugikan orang lain ya. Kalau namanya menipu atau merugikan orang lain, berarti itu termasuk mata pencaharian yang salah, yang tidak benar. Nah, kalau bisa kita bekerja dengan cara-cara yang jujur gitu, tidak sampai menipu atau merugikan orang lain. Misalnya kita dianjurkan untuk membayar pajak, ya kita sebisa mungkin bayar pajak sesuai dengan aturan. Karena pajak ini, kalau kita membayar pajak, kita termasuk melakukan perbuatan baik. Pajak yang kita bayar akan digunakan untuk kepentingan orang banyak. Yang namanya kepentingan orang banyak itu merupakan perbuatan baik yang mempunyai buah yang besar. Jadi kalau kita dianjurkan membayar pajak, bayarlah pajak karena hal itu berguna untuk orang banyak. Kita membayar pajak berarti kita berdana berbuat baik. Jangan sampai karena ini tidak ingin membayar pajak lantas kita menipu gitu. Nah demikian ya. Kira-kira mengena nggak jawabannya Bante? Kalau belum mengena, boleh ditanyakan ulang sama penanyanya nanti. Ya, oke. Baik, terima kasih Bante. Belum ada respon dari penanyanya. Saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari saya Bante. Saya ingin bertanya, apabila dari keluarga kita ada yang memiliki mata pencaharian seperti nelayan ataupun berdagang ayam, daging ayam ataupun melakukan pemancingan ikan dan sebagainya, dan untuk mata pencaharian tersebut tidak mudah bagi keluarga kita untuk tiba-tiba merubah profesi. Bagaimana sih caranya untuk dapat kita mengurangi karma buruk dari profesi yang kita jalani? Terima kasih Bante. Kalau seumpamanya kita sudah berusaha mencari profesi yang baru, pekerjaan yang baru tapi belum dapat, kita masih terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan mata pencarian yang tidak benar. Nah, tentunya akibat dari mata pencarian yang tidak benar itu akan kita terima. Cuma akibatnya itu terasa berat atau tidak tergantung kekuatan karma baik kita juga. Kalau kita banyak berbuat baik, akibat buruknya itu tidak terlalu berefek kepada diri kita. Misalnya begini ya, misalnya seseorang yang jarang berdana ya, ketika kehilangan karena jarang termiskin, seseorang yang rajin berdana, dia ini jatuh sakit ya, dia akan sulit untuk berobat. Tetapi kalau si kaya ini jatuh sakit, dia akan lebih mudah berobat karena dia memiliki uang untuk
pergi ke dokter untuk berobat. Sebaliknya, yang miskin itu tidak memiliki uang untuk pergi berobat. Jadi, karena kita memiliki timbunan karma baik, perbuatan baik yang banyak, efek dari perbuatan jahat yang kita lakukan tidaklah terlalu terasa berat. Tapi kalau kita sudah banyak berbuat jahat, kita jarang berbuat baik, nah efeknya itu akan terasa sangat berat, sangat berat. Nah, makanya selama kita belum bisa mendapatkan mata pencaharian yang benar, harus banyak-banyak berbuat baik supaya efek dari perbuatan buruk yang kita lakukan tersebut tidaklah terlalu kuat. Si miskin misalnya dulunya juga pernah mencuri, si kaya dulunya misalnya pernah mencuri. Si miskin kehilangan misalnya 100.000, si kaya juga kehilangan 100.000. Tetapi bagi si miskin kehilangan 100.000 itu adalah sangat berat. Si kaya kehilangan 100.000 itu tidaklah terasa berat. Kenapa? Karena dia memiliki banyak uang. Itu hal yang sepele bagi dia. Nah, karenanya untuk supaya efek dari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan tidaklah terlalu kuat, kita harus banyak berbuat baik. Ya, demikian. Mengena? Perbuatan boleh ditanyakan lebih lanjut. Baik, Bante. Apakah ada tips-tips lain selain berdana yang dapat kita lakukan sebagai umat biasa agar dapat melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya? Nah, selain misalnya kan Bante tadi bilang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu misalnya yang paling umum itu berdana ya, berdana. Nah, berbuat baik yang lain adalah meditasi. Nah, kalau kita biasa bermeditasi, kita tidak akan larut di dalam misalnya kehilangan barang. Kita tidak akan terlalu larut di dalam penderitaan yang kita alami, baik itu penderitaan fisik yang berupa sakit ataukah penderitaan berupa yang lain-lainnya. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, biasanya itu melibatkan pemikirannya, melibatkan mental. Nah, kalau kita tidak biasa meditasi, maka penderitaan itu akan berlipat ganda. Berlipat ganda. Misalnya kita kehilangan uang 10.000, kehilangan uang 10.000, tidak biasa meditasi, kita pikir-pikir terus. Aduh, kenapa ya hidup saya begini sia? Aduh, kenapa ya? Di mana sih uang 10.000 begitu? Tidak bisa untuk melepaskan uang 10.000 tersebut. Jadi kehilangan uang 10.000 ini dia bawa-bawa terus di dalam pikirannya, membuat penderitaan semakin terasa berat. Sebaliknya, kalau dia bermeditasi, dia akan bisa hidup di saat ini, tidak akan terlalu larut ke dalam hal-hal yang telah lewat. Jadi penderitaannya tidak bertambah. Ya. Kira-kira itu yang bisa dilakukan, berbuat baik, belajar meditasi. Ada Bapak Handi Chang, apabila saya salah menyebutkan pengucapannya, mohon maaf. Kepada Bapak Handi, kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Selamat pagi Bante dan kawan-kawan. Selamat siang, Ko Handi ya, bagaimana? Bante, saya mau nanya nih, ini pemisalan ya, kayak ada militer, dia berusaha mempertahankan negaranya, walaupun istilahnya harus terjadi kontak senjata satu sama lain. Itu sebenarnya termasuk pekerjaan yang salah atau tidak? Terima kasih, Bante. Ya, kalau seorang militer atau tentara yang sedang bertempur, tadi Bante kira-kira sudah ada kasih contoh ya, yang tentang prajurit bayaran itu. Pada saat bertempur, apa yang ada di dalam pikirannya? Pasti berpikir untuk membunuh, kan? Tidak mungkin hanya masuk ke medan pertempuran, hanya sekedar memasang badan gitu kan. Nah, kalau kita memiliki pikiran-pikiran buruk, pikiran membenci, pikiran membunuh, dan kita terus berulang-ulang melakukannya, itu termasuk perbuatan yang buruk. Namanya perbuatan buruk itu tidak dianjurkan. Jadi termasuk mata pencaharian yang salah. Kalau kita jadi tentara, tetapi kita tidak pergi bertempur, kita hanya mengamankan suatu tempat, kita hanya berjaga-jaga, kita hanya mengawal seseorang, itu termasuk mata pencaharian yang benar. Jadi tergantung apa yang kita lakukan di dalam profesi pekerjaan kita, bukan dari profesi pekerjaannya, tetapi apa yang kita lakukan. Ya, kira-kira demikian, Ko Handi Chan. Oke, terima kasih Bante. Ya, terima kasih. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat mengaktifkan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat.
akan saya tunggu kurang lebih. Oke, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Ko Vincent ingin bertanya secara langsung kepada Ko Vincent. Saya persilakan untuk bertanya langsung kepada Bante. Ya, selamat siang Bante, Wandami, Satyatu, Namo Buddhaya. Siang, Vincent. Ya, izin bertanya Bante, ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, jika seseorang bekerja di suatu perusahaan yang istilahnya bidang usaha perusahaannya itu dalam Anguttara Nikaya termasuk adalah pekerjaan mata pencarian yang tidak benar ya, yang termasuk dalam salah satu dari 5 itu, misalnya tapi bagiannya contoh dari bagian back office gitu atau admin gitu kan. Apakah pekerjaan tersebut juga merupakan pekerjaan yang salah Bante? Karena secara tidak langsung adalah membantu menyokong dari kelangsungan dari perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang dalam mata pencarian yang tidak benar itu Bante. Atau misalkan beda nggak karmanya antara misalnya di satu perusahaan yang mata pencarian tidak benar itu, misalnya beda karmanya antara bagian yang sales sama bagian accounting gitu ya Bante. Apakah sama-sama itu juga salah juga semuanya gitu? Mungkin Bante bisa kasih pencerahan. Lalu 2 Bante, mungkin ini agak kontroversial ya. Maksudnya ini juga Satu-satu maksudnya dalam dulu ya, masyarakat. Vincent. Karena ini seperti satu-satu dulu ya. Oh boleh Bante ya Ya, silakan. sorry ya, biar Bante bisa lebih fokus ya. Jadi demikian, kamma-kammanya pasti berbeda. Tergantung apa yang dilakukan itu adminnya. Emang tugas adminnya itu apa? Bisa lebih detail disebutkan. Nah, kalau seumpamanya tugas adminnya hanya mencatat tentang apa-apa yang harus dilakukan, hanya apa gitu. Intinya kita lihat di sana perbuatan-perbuatan apa yang dia lakukan di dalam pekerjaannya. Kalau banyak perbuatan-perbuatan yang baik, sedikit perbuatan yang buruk, itu masih oke-oke lah. Tetapi kalau lebih banyak perbuatan buruk yang dia lakukan, itu termasuk mata pencaharian yang salah, yang tidak benar. Jadi kita sebisa mungkin mengakali ya pekerjaan kita mengakali jangan sampai kita banyak melakukan perbuatan buruk sehubungan dengan profesi kita. Kita mengakali supaya seminimal mungkin kita tidak melakukan perbuatan buruk. Sebaliknya kita berusaha untuk melakukan banyak perbuatan baik. Seandainya tidak bisa hanya satu pilihan yang ada saat itu pilihan yang betul-betul tidak ada pilihan lain, maka banyak-banyak berbuat baik di dalam hidup ini. Maka efek dari perbuatan buruk tersebut tidaklah terlalu kuat. Sang Buddha tidak pernah melarang seseorang untuk misalnya tidak boleh membunuh, tidak boleh. Sang Buddha menganjurkan, menunjukkan jalan. Selebihnya kita sendiri yang melakukannya, yang memilih apakah kita mau mengikuti anjuran Sang Buddha atau tidak. Cuma kalau kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha, maka kita harus siap-siap untuk menerima akibat buruknya gitu kalau kita melakukan perbuatan jahat. Nah, tentang kehidupan ini ya sebisa mungkin ya karena memang kehidupan ini sulit. Sebisa mungkin tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau kita tidak bisa banyak-banyak berbuat baik. Intinya selalu berusaha lah, tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik, itu poinnya. Dan misalnya tugas kita sebagai akuntin ataukah tugas kita sebagai di bagian marketing tentunya pasti berbeda-beda kammanya. Tergantung seberapa banyak perbuatan buruk atau perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, demikian. Kira-kira mengena nggak ya, Vincent? Kalau belum mengena, boleh diperjelas lagi. Bagian mananya yang kira-kira belum terjawab. Ya. Cukup mengena kok, Bante. Oh, ya. Ya. Oke, satu lagi, kedua, Bante. Ya. Jadi ini mengenai itu ya, Bante, usaha yang banyak di masyarakat, salah satunya ini usaha fotokopi ya, Bante ya. Jadi, betul. Jadi, ada kalanya kan misalkan ya masyarakat umum gitu kan, misalkan ada buku yang istilahnya dia fotokopi ke tukang fotokopi gitu kan. Sebenarnya kan kayak fotokopi itu kan sebenarnya melanggar sila kedua ya Bante ya, karena istilahnya terlibat ya secara tidak langsung pembajakan atau kan melanggar undang-undang hak cipta begitu. Jadi misalkan dalam yang menjalankan usaha fotokopi Bante, misalnya dia dapat order untuk fotokopi buku gitu kan, yang istilahnya yang sebenarnya tidak boleh di copy gitu kan, diperbanyak gitu secara ilegal gitu kan. Namun karena istilahnya mungkin dia tidak ada pilihan dan juga itu salah satu pemasukan dia yang terbesar gitu, jadi dia istilahnya ya menjalankan hal tersebut gitu Bante. Jadi menurut Bante gimana istilahnya menyikapi dalam fotokopi ini ya Bante ya, karena istilahnya terlibat dalam pembajakan, pelanggaran undang-undang hak cipta gitu, dan melanggar sila kedua secara tidak langsung gitu Bante. Mungkin Bante bisa memberikan masukan ataupun lebih lengkap. Terima kasih Bante. Nah, tentang
karma ya, tentang karma dari si tukang fotokopi ya. Tentang kalau secara hukum kita tergantung hukum yang berlaku di daerah tersebut ya. Kalau secara hukum itu melanggar enggak ya? Termasuk melanggar ya orang yang fotokopi ya, walaupun dia tidak berniat untuk mengkopi hak ciptanya orang lain ya. Dia kan hanya memberikan jasa. Nah, Bante hanya berbicara masalah karma ya, sehubungan dengan karma. Nah, kembali lagi kita kan sehubungan dengan karma. Kalau si tukang fotokopi hanya sekedar berniat untuk memberikan pelayanan tanpa tahu. Jadi kita tanpa tahu inikah punya hak cipta atau enggak. Kita hanya memberikan pelayanan gitu loh. Kita berniat baik memberikan pelayanan kepada dia untuk mengkopi. Jadi kita tidak ada niat untuk membantu dia melakukan perbuatan yang buruk. Kita hanya punya niat membantu dia menyelesaikan apa yang dia inginkan. Nah, ketika kita melakukan hal yang demikian, kita tidak melakukan perbuatan buruk. Jadi kalau seandainya kita hanya melihat dari sudut pandang karma, kita terima barang-barang apa, tidak perlu lihat barang-barang tersebut. Maksudnya tidak perlu detail apakah ini ada hak cipta atau enggak. Kita punya niat aja untuk membantu dia, melayani dia. Tentang ada hak cipta atau tidak kan kita belum tentu tahu. Kita harus meneliti lagi kan, ribet lagi istilahnya ya. Jadi cukup kita hanya memberikan pelayanan. Tetapi kalau berhubungan dengan hukum, mungkin aja kita bisa dapat masalah ya. Karena kita salah satu orang yang proses ya, yang proses memfotokopi ya. Nah, demikian. Nah, ada memang positif negatifnya sih itu memfotokopi sesuatu yang punya hak cipta ya. Iya, kita sendiri kan belum tentu tahu loh apakah ini punya hak cipta atau enggak. Iya. Kita tidak tahu, kita hanya membantu memberikan pelayanan kepada orang yang datang ke tokonya kita. Tetapi totonya tiba-tiba ada polisi yang datang. Terlibat di dalam memperbanyak kopian hak cipta seseorang tanpa izin. Nah, ini kita dapat masalah. Tapi secara karma tidak. Secara karma yang penting kita hanya berniat untuk membantu orang memberikan pelayanan kepada orang-orang. Ya, demikian Vincent, kira-kira mengenal enggak? Luar biasa Bante, mengenal sekali. Ya, terima kasih Bante, Anumodana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman yang masih ingin bertanya, akan saya sedikit berikan waktu sebelum Bante makan siang. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman ada yang ingin lagi bertanya secara langsung? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bante. Jika tidak ada lagi yang bertanya, apakah yang mulia Bante berkenan untuk memberikan closing statement pada kebaktian pagi hari ini? Oh, ya sebagai yang terakhir Bante hanya mengulang apa yang Bante sampaikan di Dhammadesana tadi ya. Ya Bante hanya ingin memberikan motivasi kepada kita, anjuran dalam hidup ini memang benar kita semua ingin mendapatkan penghasilan yang besar. Karena dengan penghasilan yang besar kita bisa melakukan banyak hal, bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, memenuhi keperluan-keperluan yang lain, memenuhi keinginan-keinginan kita. Tetapi untuk mendapatkan penghasilan yang benar, penghasilan yang besar, kita perlu dengan cara-cara yang baik, jangan dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau kita melakukan cara-cara yang baik, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik pula. Kalau kita melakukan cara-cara yang buruk, kita akan mendapatkan hal-hal yang buruk pula. Ingat, apapun yang kita lakukan, kalau karma baik kita tidak mendukung, maka kita tidak bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Daripada kita beresiko melakukan hal-hal yang buruk untuk mendapatkan penghasilan yang besar, lebih baik kita tetap bersabar, berjuang, menambah kebaikan kita. Dengan berjuang menambah kebaikan kita, pasti nanti kita akan mendapatkan penghasilan yang besar. Enggak tahu itu dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk yang lain. Intinya kita berjuang, berusaha untuk memiliki mata pencaharian yang benar atau mata pencaharian yang baik. Nah, semoga kita semua termotivasi untuk memiliki mata pencaharian yang benar. Demikian.